إلى أحمد التجاني وجهت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Banyak orang bertanya, sampai juga orang yang sudah masuk Tijani tapi belum mendapatkan penjelasan yang lengkap, maka mempertanyakan, kenapa sih kok tidak boleh datang ke wali lain? Kenapa sih kok tidak boleh baca bacaan torekoh lain? Kenapa banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Oleh karena itu, saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan fakta dan data autentik dalam literatur Thariqah At-Tijaniyah, di mana perbedaan Thariqah At-Tijaniyah dengan Thariqah yang lain. Thariqah At-Tijaniyah adalah Thariqah Al-Muhammadiyah, sedangkan Thariqah yang lain tergolong Thariqatus Sufiyah atau Thariqatul Qaum. Para pemirsa rahimakumullah, apa perbedaan Thariqah Al-Muhammadiyah? Dan ini karomah besar dari Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu dan thariqahnya yang tidak bisa ditiru, tidak bisa disamakan dengan thariqah lainnya yang tergolong Thariqatus Sufiyah. Ya mohon maaf, bukan kita ya ada tujuan merendahkan yang lain atau tidak, tapi ini kita berbicara fakta. Jadi fakta yang pertama dari segi sanad, ya. Kalau amalannya semua thariqah sudah dijelaskan tentang kriteria thariqah mu'tabarah, bahwa dikenal thariqah mu'tabarah itu adalah yang pertama amalannya adalah ma'surah. Ma'surah artinya diambil dari ayat-ayat Quran atau potongan-potongan ayat Quran. Kemudian yang kedua, baru disebut thariqah mu'tabar jika punya sanad nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada baiatnya, ada talqinnya, yang mana talqinnya melalui mursyid yang ada, yang nyambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang sanad ini ada dua macam. Jadi ada sanad hissi, ada sanad barzahi. Jadi sekali lagi ada sanad hissi, ada sanad barzahi. Sanad hissi adalah dari orang hidup dilimpahkan ke yang hidup, diwariskan ke orang hidup. Ya, contohnya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Thariqatus Sufiyah itu bukan langsung dari wali pendiri thariqah, akan tetapi melalui sahabat yang hidupnya sezaman dengan Nabi. Ya. Yang masyhur dua sahabat besar, Sayyidina Ali dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat yang lain juga ada banyak, ya. Tapi yang masyhur dalam masuk literatur thariqah mu'tabar adalah dua sahabat besar ini, yaitu untuk wirid jahar la ilaha illallah Sayyidina Ali yang dapat ijazah khusus atau talqin khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk wirid hafiz Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang selanjutnya turun-temurun jadi wirid antara wirid khafi dan wirid jahr. Dan selanjutnya turun-temurun ini awalnya tidak bernama thariqah. Ya, karena dapat ijazah dari Nabi sudah diamalkan. Setelah itu ijazah di orang selanjutnya yang ingin mengamalkan amalan khususnya tersebut diijazah oleh orang yang dapat ijazah dari Nabi ini, dari Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Ali. Terus turun-temurun baru ya sekitar abad setelah keempat dan kelima, keenam Hijriyah, orang yang mendapatkan sanad ijazah ini melembagakan amalannya sehingga dikenal dengan thariqah, metode taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga sekali lagi kalau semua harus ada namanya sejak zaman Nabi, ya memang thariqah tidak ada zaman Nabi namanya. Akan tetapi amalan thariqah dan substansinya sudah ada sejak zaman Nabi. Jadi agama Islam itu metode taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam.
Jadi, dan kalau istiqomah dengan mengamalkan agama Islam, maka Allah akan memberikan minuman rohani kepada orang yang istiqomah tersebut. Sebagaimana firman Allah, wa law istaqamu 'ala thariqatil asqainahum ma'an ghadaqa. Jadi kalau kalian istiqomah mengamalkan taqarrub kepada Allah, cara bertaqarrub kepada Allah melalui agama Islam ini, niscaya kalian akan mendapatkan minuman yang menyegarkan. Apa menyegarkan imannya? Kenapa? Ya amalan-amalan ini untuk nyegarin iman, sebagaimana la ilaha illallah. Salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan jaddidu imanakum. Perbaharuilah iman-iman kalian. Sahabat tanya, gimana memperbaruinya ya Rasulullah? Maka Rasulullah menganjurkan banyak membaca la ilaha illallah. Kemudian sahabat-sahabat menalkin orang berikutnya, generasi berikutnya, tabi'in. Nah, kemudian seperti Syekh Abdul Qadir, Syekh Muhammad Abdul Hasan Asy'adili, itu sanadnya lebih dari 10. Nyambungnya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Thariqah Naqsabandiyah. Sanad yang dari Nabi sampai yang bersangkutan ini, ya, jika diterima turun-temurun, lisan ke lisan antara orang hidup ke orang hidup, namanya sanad hissi. Ya. Sanad yang diberikan oleh orang hidup ke orang yang hidup. Kemudian ada juga sanad yang diberikan oleh orang yang sudah wafat kepada orang yang masih hidup. Sanad yang diberikan dari orang yang sudah wafat ke orang hidup dikenal dengan sanad barzahi. Dan di kalangan orang sufi, sanad barzahi ini diterima. Bahkan kalau kita lihat di sanadnya Thariqah Naqsabandiyah, ada yang melalui, kalau tidak salah sebelum Syekh Naqsabandi, ada 2 orang yang sudah wafat yang memberikan wirid zikir tersebut, sehingga ke gurunya Syekh Naqsabandi ada, kalau tidak salah, ya sekitar 2 orang yang sudah wafat. Ya, sehingga campuran antara hissi dan barzahi. Kemudian dari sanad yang ada sanad yang langsung dari Nabi kepada muassis thariqah, pendiri thariqah. Satu-satunya sanad yang langsung dari Nabi pada pendiri thariqah adalah thariqah At-Tijaniyah. Dari Nabi yang sudah wafat 12 abad sebelumnya, ya, memberikan kepada Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu di abad 12 Hijriah. Panjang. Lah inilah, ya, ada orang yang tidak setuju, menolak dan lain sebagainya, ada yang mengakui. Yang perlu diperhatikan pertama, ya, kalau sanad barzahi antara wali ke wali diakui, bagaimana jika sanad barzahi dari Nabi ke wali kok tidak mau diakui? Sedangkan kalau wali itu tidak terjamin mutlak, ya, orang yang mengatakan dirinya wali dalam sanad tersebut adalah benar-benar rohani wali yang bersangkutan. Akan tetapi bagaimana wali yang hidup dapat dari wali sebelumnya yang sudah wafat? Ini diakui dalam tatanan tasawuf. Pertemuan tersebut diakui kebenarannya. Sementara kalau wali tidak ada jaminan hadis Nabi, man ra'ani faqad ra'ani, sebagaimana kalau ketemu Nabi. Ya, orang yang melihat aku benar-benar melihatku, kata Nabi. Walam yatamatsalu syaitan Nabi, dan syaitan tidak bisa tiru Nabi. Kalau wali tidak ada jaminan ini. Sehingga kalau Thariqah Tijani ditolak karena jarak Syekh Tijani 12 abad dengan Nabi, maka ya orang yang dapat sanad barzahi dari wali itu bisa ditolak juga. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, di antara kebenaran orang-orang yang mengamalkan thariqah dan kebenaran thariqah itu, tanda-tanda benarnya thariqah tersebut adalah thariqah yang makbul atau dikenal dengan mu'tabar,
karena sanadnya nyambung pada Nabi, maka yang bersangkutan pengamal-pengamalnya, terutama orang yang menjadi perintisnya, adalah orang-orang yang bertemu dengan Nabi dalam kondisi sadar. Jadi semua, dan tanda kesempurnaan wali, ya, tanda kesempurnaan ma'rifah seseorang, maka ru'yahnya tentang Nabi dalam kondisi sadar. Dan itu yang menyatakan Syekh Ali Al-Hawas di antara pembesar para aulia. Jadi tidak sempurna ma'rifah seseorang kecuali dia sudah yaqdah dengan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang kedua dia juga menyatakan orang yang melihat Nabi tapi dalam kondisi mimpi belum yaqdah, itu walaupun sudah dapat jaminan masuk surga karena melihat Nabi, tapi jaminan ini bisa dicabut, bisa tercabut sewaktu-waktu kalau yang bersangkutan berbuat sesuatu yang bisa membatalkan jaminan tersebut. Berbeda dengan orang yang sudah yaqdah dengan kanjeng Nabi pertemuannya, maka orang tersebut aman dari pencabutan.